Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami sadar semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Engkaulah pengharapan kami. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Oh, tiara labara labara labo, kira bara la 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 labo, tiara la 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 labo. Haleluya. 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 Tiara la bara labo. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih oh. Glory, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kami boleh memulai hari kami pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mengerti Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus cengkeram setiap daripada kami, supaya kami mau mengerti dan mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam seri doa Bapa kami yang ke-6, yaitu mengenai penutupan dari doa Bapa kami yang mengatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang topik yang kita akan bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, saya ajak untuk kita merenungkan dari awal ya. Saya akan bacakan perikop doa Bapa kami, doa yang satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Karena itu berdoalah demikian dari Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, amin. Ya, tentunya kita mengakhiri dengan amin ya. Tapi kita lihat, kita mengawali doa Bapa kami, kita memanggil Dia sebagai Bapa kami yang di sorga. Tapi ketika kita mengakhiri doa Bapa kami, kita mengakui Dia sebagai empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara tahu yang punya kerajaan itu siapa? Yang punya kerajaan itu tentulah adalah seorang raja. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa ini secara khusus kepada saudara dan saya supaya kita mengerti bahwa kita memulai kekristenan kita memanggil Dia, mengakui Dia sebagai Bapa, dan sampai pada level di mana kita bertumbuh sampai akhirnya kita mengakui Dia, menghadap Dia sebagai Raja. Ini penting saudara. Ya memang kita tetap statusnya anak, tetapi kita tidak bisa selama-lamanya hanya anak yang minta minum susu, tetapi kita harus bertumbuh di dalam kekristenan kita, bertumbuh sampai kita bisa menghadap Dia sebagai Raja. Ya tentunya kita masih ingat ketika anak bungsu itu pulang dari perantauannya, ya dia yang kita tahu bahwa dia minta hartanya dibagi dari bapaknya, meskipun bapaknya belum mati, dia minta warisannya dan dia keluar dari rumahnya, dia menghabiskan berfoya-foya sampai dia kehabisan semua, mau makan aja tidak bisa, sampai makan dan kerja di kandang babi, saudaraku. Dan pada waktu itu dia sampai mungkin makan makanannya babi ya. Dan ketika dia teringat, dia menyesal, dia bertobat, dia kembali kepada bapaknya. Dia mungkin mikir, sudahlah aku tidak usah jadi anak lagi, aku jadi pegawai saja tidak apa-apa. Tapi ternyata bapaknya menyambut dia
dengan sukacita merangkul dia, menunggu dia, berlari, menghampiri, merangkul ya, memeluk dia. Meskipun anaknya itu mungkin badannya masih kotor, bau najis, bau babi, pakai compang-camping, tapi bapak sebagai bapak tetap menerima anaknya dengan kondisi apa adanya. Tapi sebagai bapak juga dia tidak akan membiarkan anaknya seperti itu adanya ya. Lalu dia memanggil pegawainya, bapak memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan kasut ya, jubah baru, cincin baru, kasut baru, supaya anaknya bisa mengalami transformasi, pertumbuhan di dalam kehidupannya. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita masih menjadi manusia yang berdosa, kita bertobat, kita mau meninggalkan kehidupan lama kita kembali kepada Bapa, kita memanggil dia sebagai Aba Bapa, karena ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan mempercayakan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh Roh Kudus itu kita akan memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Dan pada saat itu kita menerima jubah yang baru, kita dipermandikan ya tentunya sebelum itu, untuk supaya kita bisa menerima jubah yang baru, cincin baru, dan kasut baru, supaya kita bisa menjadi anaknya yang sepenuhnya. Dan di situ Tuhan akan membawa kita untuk mengalami pertumbuhan. Di dalam dia akan membuat kita bertumbuh sampai akhirnya kita bisa menghadap dia sebagai Raja. Apa artinya menghadap sebagai Raja? Nah, saudara tahu, kalau kita mungkin ketemu sama bapak kita ya, kita di rumah ya sembarangan, mungkin kadang-kadang ya mohon maaf, ya mungkin hanya celana, kalau laki ya mungkin cuman pakai celana kolor, kalau perempuan mungkin pakai piyama, enggak masalah saudara. Karena sebagai bapak dia akan melihat kita sebagai anak dan menerima kita apa adanya. Tetapi kalau kita mau menghadap Raja, ada protokol yang harus kita pakai ya. Enggak bisa sembarangan. Iya kan? Nggak usah ngomong raja, kita ngomong presiden saja. Mau ngadap presiden, boleh pakai celana pendek. Mungkin kita sampai depan pintu istana kita sudah ditolak. Ya bahkan ada pernah dengar cerita bahwa seorang pengusaha kaya, ya saya nggak mau menyebut nama, yang terkenal dekat dengan Pak Presiden yang menjabat pada waktu itu, dan dia datang ke istana pakai celana pendek. Ketemu sama Panglima, ditampar dia, dianggap kamu tidak sopan, kamu tidak menghargai protokol negara, kamu tidak menghargai Bapak Presiden. Itu Pak Presiden, belum raja. Raja mungkin lebih lebih militer ya, lebih otoriter daripada presidensial. Presidensial mungkin lebih kayak formal, tapi kalau raja lebih otoriter, karena raja adalah di atas segala-galanya. Nah, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Nah, kita tahu, masih ingat ya presiden kita yang dulu, Bapak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan statusnya di dalam pemerintahan kan sebagai presiden paling tinggi, panglima tertinggi, dan orang yang otoritasnya tertinggi di negara. Terus kebetulan beliau juga punya putra dan mantu yang juga mungkin pejabat pemerintahan. Kalau tidak salah putranya itu Pak Gibran itu dulunya sebagai wali kota Solo. Terus ada lagi Pak Bobi, mungkin wali kotanya Medan kalau tidak salah. Ya. Nah, misalnya kalau Pak Gibran ketemu Pak Jokowi di rumah, ya mungkin bercanda, mungkin main catur, mungkin ya saling istilahnya sebagai orang tua dan anak yang hubungannya baik, mungkin mereka sangat akrab sekali ya, melakukan kegiatan aktivitas bersama-sama, mungkin panggilannya pun juga pakai panggilan kecil ya, nama-nama kecil. Tetapi ketika mereka satu saat bertemu pada satu acara resmi dari pemerintah, yaitu pemberi, kalau tidak salah, memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang terbaik di seluruh Indonesia, di mana banyak yang dipanggil, termasuk Pak Gibran ini adalah wali kota yang terbaik juga pada waktu itu. Salah satu yang terbaik ya, karena yang dipanggil, yang punya penghargaan itu ada kriterianya. Ini masuk kriteria yang akan diberikan penghargaan oleh presiden. Nah, ketika Pak Presiden datang pada acara tersebut dan Pak Gibran datang, tentunya Pak Gibran tidak bisa memperlakukan Pak Jokowi seperti ketika mereka berdua berada di rumah. Tapi tetap di dalam satu status resmi dia harus menghadap Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak bisa moro-moro disikut-sikut. Pak, ayo Pak. Wah, jok guyon Pak. Tidak bisa gitu.
harus serius, saudara. Karena itu menghadap raja itu lebih lagi daripada itu. Ya kalau kita mau lihat yang contoh yang simpel, kita bisa buka di temanya mengenai orang Majus. Ya, saudara tahu orang Majus itu dari Persia. Dikatakan apa? Sebagai orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang kalau zaman itu mungkin ahli nujum, bisa melihat perbintangan. Satu hari dia melihat ada sebuah bintang yang terbit bersinar, ya. Bintang itu bersinar terang dan itu menunjukkan apa? Bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan mereka melihat bintang itu dan mereka meninggalkan semua yang mereka lakukan, ya, istri mereka, pekerjaan mereka tinggalkan dan mereka menuju kepada bintang karena mereka ingin menghadap raja. Dan mereka melakukan perjalanan dari Persia sampai ke Israel, sampai ke Yehuda, sampai ke Bethlehem, ya, sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu 2 tahun, saudara. Jadi 2 tahun mereka meninggalkan semuanya, berangkat. Mungkin pulangnya juga makan waktu 2 tahun, jadi 4 tahun. Mereka itu khusus hanya untuk menghadap raja. Dan bukan cuma itu, mereka membawa persembahan. Bukan 3 orang, saudaraku. Kalau 3 orang bagaimana bisa mereka mengangkat persembahannya? Itu rombongannya itu pemimpinnya mungkin 3. Tetapi rombongannya itu sangat besar sekali. Karena mereka membawa persembahan yang luar biasa. Itu adalah contoh dari bagaimana menghadap raja. Ya, yang mereka bawa adalah dikatakan di Matius. Saya baca di Matius 2, ya, mulai ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tamak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Majus, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Ya, satu, kita menghadap raja, kita harus sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas. Ada 1, 2, 3 ya, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, jadi kalau menghadap raja, satu, kita harus menyembah. Ya, saudara tahu, kita harus menyembah, kita harus hidup dalam penyembahan. Kita bukan cuma sekedar datang ke gereja, wah sukacita, haleluya, puji Tuhan, tapi kita tidak punya sikap hati yang menyembah, membawa keberadaan kita sebagai apa status kita di dunia. Saya tidak tahu, mungkin saudara sebagai pengusaha yang sukses, saudara sebagai dosen yang pandai, saudara sebagai orang yang sangat berpengaruh ya di politik, atau mungkin bermacam-macam. Saudara datang ke gereja, tapi saudara tidak punya sikap hati menyembah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita datang dan menyembah Dia. Menghadap raja, kita harus datang dan menyembah raja seperti orang Majus. Orang Majus ini dikatakan sangat kaya, sangat pandai, sangat berkuasa. Mereka meninggalkan rumahnya 4 tahun, pulang pergi. Bisa kembali ke Persia lagi. Hanya untuk menghadap, menyembah raja. Ya, membawa persembahan harta. Emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas. Ya, kita semua tahu emas adalah harta. Jadi kadang-kadang kita kalau datang kepada Tuhan, kita tidak bisa datang tangan kosong, saudara. Menyembah Tuhan, ya memang kita harus hidup dalam penyembahan. Secara spiritual kita menyembah Dia dalam pujian penyembahan, dalam doa-doa kita, dalam perenungan firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meninggikan Dia, memuliakan nama Dia, ya, ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Yes, kita datang melakukan itu. Tapi kita tidak bisa datang menghadap dengan tangan kosong. Karena menghadap raja kita harus membawa salah satunya harta emas sebagai persembahan. Lupa, saya kalau datang ke gereja,
terus membawa persembahan, padahal gerejanya itu jauh lebih kaya daripada saya. Loh saudaraku, kita itu bukan memberi uang kepada gereja, enggak. Kita tuh membawa harta persembahan kita kepada Tuhan. Tuh, kok gereja Pak? Nah, karena gereja itu dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Dan gereja ini melakukan banyak pelayanan. Ya, memang Tuhan tidak butuh duit kita. Tetapi gereja ketika melakukan pelayanan itu semua menggunakan dana. Tidak ada freelance. Tidak ada, semuanya gratis. Listrik harus bayar, air pun harus bayar. Pegawai harus dibayar. Kita menyuruh orang misi, itu ada ongkos juga yang harus dikeluarkan. Kita melakukan banyak hal, semua pakai ongkos. Jadi ketika kita sadar bahwa kita harus menghadap raja, dan menghadap raja itu kita harus membawa emas sebagai salah satu persembahan kita, maka kita harus melakukan hal itu. Bukan karena kita memberikan kepada gereja, bukan karena kita memberikan kepada Pak Pendeta, enggak. Tapi karena kita membawa harta emas sebagai persembahan kita kepada raja. Ya, jadi jangan terus saudara selalu berpolemik dengan perpuluhan itu. Enggak perlu Pak. Perpuluhan itu perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Bukan itu saudara. Perjanjian baru bahkan kalau saya berani ngomong bukan cuma perpuluhan, perseratusan. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Kita ini cuma dititipi untuk mengelola saudara. Ya, penata layan kita dititipin, diberkati Tuhan. Dikatakan Allah berfirman memberkati kita. Kita diberkati saudaraku. Supaya apa? Supaya menjadi berkat. Ya, semua milik Tuhan. Ya, Tuhan cuma perlu kita untuk sebagai salurannya. Supaya melalui kita berkat ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaannya. Supaya kita ketika kita menghadap raja, kita membawa harta emas sebagai persembahan. Sehingga emas ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi janganlah kita selalu berpolemik mengenai perpuluhan. Itu perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada perpuluhan. Bukan itu saudara. Tapi kita mau menghadap dia sebagai raja. Kita tidak mau selama-lamanya menjadi anak. Kita mau bertumbuh. Kita tidak hanya minum susu. Tapi kita mau bertumbuh, minum makanan yang keras. Dan kita menghadap dia sebagai raja. Sehingga kita diundang di dalam pesta perjamuan. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Kita lihat orang Majus bukan cuma bawa harta emas, tapi mereka membawa kemenyan dan mur, ya. Kemenyan dan mur, apa artinya itu? Emas, kemenyan dan mur. Kemenyan itu berbau wangi. Kemenyan itu saudara tahu ya, dibakar seperti dupa loh saudaraku. Baunya wangi sekali. Kenapa bau wangi? Karena apa? Artinya apa? Itu Tuhan ingin supaya kita itu melakukan kehendaknya. Ya. Dengan kemenyan itu Tuhan supaya kita tuh melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehendak kita. Jadi oleh karena Tuhan minta kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kehendaknya di mana? Ya yang sudah kita tahu dan kita pelajari dalam firman Tuhan. Itu adalah semua kehendak Tuhan yang umum. Yang spesifik ada, bisa. Mungkin kadang-kadang dalam kehidupan saudara kita bisa mendengar ya. Itu saudara saya kita bisa mendengar Tuhan mengatakan, mengarahkan kita, memberikan kita satu hikmat supaya kita bekerja ini, kita melakukan ini. Itu adalah kehendak Tuhan yang spesifik atas kehidupan saudara dan saya. Tapi secara umum semua sudah ada di Alkitab. Semua sudah menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya kita hidup ini mempersembahkan persembahan, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Jadi misalnya contoh, kalau dulu sebelum kita bertobat mungkin pekerjaan kita tuh nyerempet-nyerempet, ya dikatakan sedikit abu-abu, ya mungkin ya banyak mengokekan hal-hal yang belum tentu oke, ya ngerti kan? Belum tentu benar, tapi kita benarkan, kita okekan karena apa? Menghasilkan uang. Itu tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau itu bukan kemenyan. Jadi kalau kita mau menghadap raja, kita harus membawa kemenyan, sesuatu, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, ya. Itu kemenyan, saudara.
Jadi kedua kemenyan, ya pertama emas, harta, kedua kemenyan, ketiga adalah mur. Nah, mur itu artinya apa? Mur itu artinya menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang tadi melakukan kehendak, sekarang menjadi seperti yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Nah, saudara tahu mur itu kayak lulur, saudara. Jadi kalau zaman sekarang ini saudara, mungkin kalau yang wanita pasti ngerti ya, lulur itu saudara ini dilumuri dengan ramuan di seluruh tubuhnya. Supaya apa? Supaya semua daki-daki yang ada di dalam kulit saudara, daging saudara ini bisa melalui ramuan yang dioleskan itu bisa keluar semua. Sehingga kotoran-kotoran itu keluar dan saudara badannya nanti bisa mengeluarkan bau yang harum. Kalau kemenyan kan dibakar terus kita bau. Tapi kalau ini keluarnya dari dalam tubuh kita. Kalau tadi melakukan, ya, kalau ini kita yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Kitanya yang diproses. Kitanya yang menjadi orang yang berkenan di hadapan. Contohnya apa? Ya, harus mau mengampuni orang. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Satu, tidak boleh punya kepahitan. Harus mau ngampuni orang. Ya kadang-kadang pengampunan itu tidak gampang, saudara. Kadang-kadang trauma luka batin itu sudah termeteraikan dalam kehidupan beberapa dari kita. Dan untuk bisa mengeluarkan kebencian itu tidak mudah, sangat sulit. Dan itu yang Tuhan mau. Kita harus belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Ya ampunilah orang lain. Ya, jangan punya kepahitan. Maafkan mereka. Jadikan dirimu itu seperti orang yang habis dilulur. Saudara tahu kalau habis dilulur tuh kayaknya badan ini enteng. Bau wangi, semua kotoran, semua bau busuk itu hilang dalam kehidupan kita. Saudara tahu, ya misalnya saya kasih satu ilustrasi. Saudara tahu nanti kenapa kita semua harus dilulur. Misalnya saya katakan benda ini mengeluarkan bau harum seperti bunga. Kira-kira yang menghampiri benda ini apa? Ya tentunya kita yang suka wangi, kita datang ya. Terus kupu-kupu datang menghampiri bunga atau ngambil sari madunya. Kumbang datang menghampiri bunga, ngambil sari madunya. Tetapi kalau ini mengeluarkan bau busuk, kayak daging busuk, kayak mohon maaf kotorannya binatang busuk. Yang datang apa, saudara? Yang datang ya yang busuk-busuk. Ya mungkin kecoa ya, yang suka makan makanan seperti kotoran atau mungkin lalat ya, atau bahkan kalau daging busuk itu yang tahu-tahu bisa keluar setnya, ulat-ulat yang makan daging itu. Nah sekarang kalau kehidupan kita, diri kita ini mengeluarkan bau wangi. Karena apa? Karena kita mau dilulur sama Tuhan, mau diproses sama Tuhan. Ya, mau supaya kita ini mempersembahkan mur kepada Tuhan. Dilulur, diproses. Nggak gampang, saudaraku. Nggak enak. Orang kalau diproses nggak enak. Semua proses itu pasti nggak enak. Tapi Tuhan senang proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa selama-lamanya hanya menghadap Tuhan sebagai Bapa. Tapi kita harus bisa menghadap Dia sebagai Raja. Tentunya kalau kita ini bau wangi, kita mempersembahkan mur, maka yang datang dalam kehidupan kita ada semua hal-hal yang baik. Semua hal-hal yang membuat kita akhirnya dikerumuni oleh hal-hal yang baik. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kemakmuran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ini tidak rela untuk melepaskan kepahitan kita, tidak rela untuk diri kita dimur, diproses oleh Tuhan, supaya kita ini berbau harum. Sehingga yang terjadi apa? Ya, tubuh kita, kehidupan kita ini akan baunya tidak enak, saudaraku. Kalau bau tidak enak, yang datang ini adalah hal-hal yang negatif. Ya, lalat, ya, mohon maaf, kecoa, mungkin ulat-ulat set, ya, hal-hal yang kotor. Itu mengelilingi kehidupan orang-orang yang tidak mau membawa persembahan mur kepada Tuhan. Apa itu? Menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita ya dengan rangkuman terakhir penutupan dari doa Bapa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti apa?
pada awalnya kita menghadap Tuhan sebagai Bapa, pada akhirnya proses berjalan kita harus menghadap Dia sebagai Raja, yaitu menyembah dan membawa persembahan. Harta, emas, kemenyan, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, bukan karpe kita dewi, tapi karpe Tuhan. Dan menjadi seperti yang Tuhan mau, dengan membiarkan proses kehidupan terjadi supaya kehidupan kita berbau harum. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita semua pada akhirnya harus menghadap Engkau sebagai Raja, di mana kita harus menyembah Engkau, punya kehidupan penyembahan yang baik dan benar. Kita harus membawa korban persembahan, yaitu harta, korban persembahan kemenyan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, dan juga membawa korban persembahan mur, yaitu menjadi seperti yang Tuhan mau, untuk mengalami proses sehingga tubuh dan kehidupan kita berbau harum, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap daripada kami, bukan hanya supaya kami mengerti, tapi supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar telah Kau berikan kepada setiap daripada kami. Bahkan Kau telah memeteraikan Roh Kudus yang selalu menuntun, memimpin, memberkati, melindungi setiap daripada kami, mulai dari pagi hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.